Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, atas nikmat yang tambah, atas nikmat sehat, atas nikmat umur, atas nikmat kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa bersujud kepada Allah. Ini merupakan sebuah kenikmatan anugerah di dunia yang besok kita tidak ada kenikmatan sujud di surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini masih ada momen silaturahmi, masih ada momen halal bihalal. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya antara orang mukmin itu adalah persaudaraan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi renungan bagi kita semua setelah puasa di bulan Ramadan adalah renungan bagaimana kita, urusan kita semua, hal-hal menyangkut duniawi dan ukhrawi dimudahkan oleh Allah. Termasuk bagian yang dimudahkan oleh Allah adalah bagian ketika kita bersilaturahmi. Ketika bersilaturahmi, maka banyak hal yang dapat kita dapatkan, yaitu termasuk urusan yang dimudahkan. Yang kedua, ketika kita banyak bersilaturahmi, maka kita urusan dengan Allah juga akan dimudahkan oleh Allah. Sehingga kemudahan ini Allah sangat suka. Seperti yuridullahu bikumul usra, Allah itu menyukai, menginginkan sesuatu yang mudah. Sehingga sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang ahli silaturahmi, menjadi orang yang ahli senang mengunjungi saudara. Mungkin ada beberapa saudara kita yang masih belum kita kunjungi. Mari kita selesaikan sebelum Syawal ini selesai. Menjadi orang yang ahli silaturahmi bukan hal yang mudah. Ada satu yang harus menjadi rujukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa dakhalahul jannata bi rahmatih. Rasulullah bersabda, ada tiga perkara talatun man kunna fihi, siapa yang bisa melakukan tiga hal ini, man kunna fihi hasabahullahu, maka kelak Allah akan menghisap hisaban yasira, dengan hisapan yang sangat mudah. Kemudian apalagi, wa dakhalahul jannata bi rahmati, dan Allah akan masukkan kita
kita ke surganya Allah dengan dirahmati dengan kasih sayang. Apa 3 perkara yang memudahkan kita hisab nanti di akhir atau di hari kiamat nanti? Yang pertama kata Rasulullah, tu'ti man haramak. Kita datang kepada saudara yang tidak pernah mendatangi kita. Atau bahasa Arabnya tu'ti man haramak, yang mengharamkan. Maksudnya di sini adalah orang yang memutus silaturahmi. Ketika kita datang kepada saudara atau rekan yang memutus hubungan kita, kemudian kita datang ke sana dengan bersilaturahmi, maka kita pahalanya adalah kata Rasulullah, salasun man kunna fi hasaballahu hisaban yasira, dengan hisab yang sangat mudah, wa dakhalahul jannah, dan akan dimasukkan ke surga. Kemudian yang kedua, wa ta'fu man dzalamaka. Orang yang memberi maaf atau dia zalim, maksudnya adalah dia punya salah atau kita punya salah, kemudian kita minta maaf tapi dia tidak mau, tapi kita selalu meminta maaf. Banyak di sekitar kita ada tetangga, rekan yang sering mendolimi, yang sering menggibah, yang sering rasani, tapi kita orang yang takut besok hisab yasira, mendapatkan hisab yang sangat mudah, sehingga kita meminta maaf duluan. Jadi kata Rasulullah, ada 3 hal yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah kita mendatangi saudara kita yang mereka jauh dari kita akibat dari perselisihan atau memutus hubungan. Kalau saudara yang jauh kemudian setiap tahun datang, itu sudah biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika saudara putus hubungan karena akibat dari ahli waris, akibat dari adu domba sesama keluarga, itu yang agak berat. Tapi ketika kita datang duluan, maka hisab yasira, Allah akan memberikan besok hisab yang sangat mudah. Yang kedua, wa ta'fu man dzalamaka, orang yang mendolimi kita, kemudian kita memberikan maaf duluan, maka kita dapat hisab yasira. Yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, wa tasilu man qata'ata, orang yang memutus hubungan. Jadi banyak di antara kita atau kita sendiri pelakunya memutus hubungan dengan tetangga, memutus hubungan dengan saudara, maka watasilu man qata'ata, menyambung hubungan baik dengan orang yang putus, itu adalah hal yang sangat mudah dan Allah akan mudahkan hisab kita. Sehingga jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal ini yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, mendatangi orang yang memutus hubungan dengan kita. Dan yang kedua, meminta maaf kepada orang yang mendolimi kita. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau berhubungan dengan kita karena ada beberapa hal, sehingga kita bisa mendatangi dan meminta maaf. 3 hal ini pahalanya adalah surga, adakhalahul jannah, Allah akan memasukkan surga kepada kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang mengurangi ego kita? Karena pahalanya sangat besar. Sehingga laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idam qata'ta rahimahullah wa salam. Tidak ada orang yang
sempurna ketika orang itu memutus hubungan. Wala taknal wasil, ketika orang itu memutus hubungan, maka Allah akan memutus rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Sehingga jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 3 pesan Rasulullah. Yang pertama, minta maaf kepada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, mendatangi orang yang memutus hubungan kita. Kemudian yang terakhir, tu'ti man haramaka, dan dia tidak mau kepada kita, kemudian kita datang. Itu adalah pahalanya sangat besar. Masih ada sisa di bulan Syawal, saudara yang putus hubungan, saudara yang tidak mau berhubungan dengan kita, atau rekan yang masih marah kepada kita. Sepatutnya kita menurunkan ego kita, menurunkan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul fitrah, betul-betul dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli wa